itu bisa diakses mahasiswa H-1. H-1 dari pelaksanaan pemberian feedback kepada yang dilakukan oleh narasumber. Nah, untuk materi saya kira Bapak Ibu ini nanti bisa langsung masuk ke Bismart karena semuanya sudah di-enroll. Apabila ada yang belum bisa masuk karena sesuatu, itu nanti nanti bisa disampaikan ke tim yang ada di undangan. Jadi di undangan itu kan ada narasumbernya. Nanti kalau ada masalah itu silahkan di Oh, ini baru masuk, kalau situ kan nggak kelihatan. Ya. Ya, mohon untuk bapak-bapak yang lain mungkin untuk speakernya bisa dimatikan terlebih dahulu supaya bisa ini bisa dilihat. Ini aja deh. Ini aja. Oke, Bapak Ibu bisa kami lanjutkan. Jadi tugas narasumber untuk soft skill tahun ini yaitu memberikan feedback terhadap yaitu terhadap tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi di course Bismart soft skill ini, di situ yang pertama sudah ada materinya berbentuk video, di mana video ini kita kemas dalam waktu atau durasi hanya sekitar 5-7 menit. Karena di situ kita juga melibatkan yang dari dari psikologi itu menyampaikan kalau mahasiswa itu hanya bisa fokus atau orang itu akan bisa fokus hanya sekitar 5-7 menit untuk materi yang dipelajari, dan itu kita coba dan sudah kita masukkan ke Bismart, mahasiswa sudah mulai akses ini. Jadi untuk mahasiswa itu akan mendapatkan 18 materi, di mana satu hari Suaranya itu ada 3 masuk, materi. Suara. Cek, masuk? Masuk kok. Masuk, masuk. Sinyal. Masuk. Masuk. Masuk jelas. Ya, memang Eduroom agak gangguan ini. Oke. Oke, Bapak Ibu. Jadi materi sudah kami upload dan mahasiswa ini sudah mulai mengakses, di mana setiap mahasiswa nanti akan mendapatkan 18 materi, di mana 6 materi itu merupakan materi teori dan 12 itu praktek. Untuk yang teori ini untuk narasumbernya yaitu Bapak Ibu pimpinan nanti dari WR, dekan dan kepala lembaga, di mana di situ nanti narasumber tugasnya adalah memberikan feedback. Namun di teori ini kita buat video. Jadi narasumber itu dalam memberikan feedback itu kita video, di mana waktunya itu juga kita batasi supaya di situ tidak terlalu lama. Nah, untuk yang narasumber praktek nanti di materi ke-7 sampai dengan ke-18 ini nanti tugasnya yaitu memberikan feedback terhadap tugas mahasiswa, kemudian yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan dari mahasiswa, yaitu yang ada di chat. Jadi nanti di satu materi atau di satu topik itu akan ada materinya berupa video, kemudian yang berikutnya akan ada tugas, dan yang terakhir itu akan ada chat, di mana chat itu untuk saling interaksi. Nah, untuk tugas itu Bapak waktunya kepada mahasiswa itu kita batasi sesuai dengan yang ada di undangan. Jadi kalau misalkan di Bapak Ibu undangannya itu untuk memberikan feedback itu jam 8 sampai dengan 8.45, maka di setengah 8 itu sudah kita batasi waktunya kepada mahasiswa. Jadi dipastikan nanti Bapak Ibu ketika masuk ke Bismart di situ pada waktu yang sudah ditentukan, nanti tugas mahasiswa di situ sudah terkumpul. Nah, dalam memberikan feedback nanti seperti apa secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Yuliansa yang dari Sepada UNY.
Kemudian untuk chat atau nanti untuk tanya jawab, nanti di situ waktunya hanya terbatas di jam waktu feedback itu Bapak Ibu. Jadi misalkan 8 sampai 8.45, yaitu mahasiswa hanya bisa mengakses hanya 8 sampai 8.45 itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kok di waktu itu misalkan ada kegiatan yang mungkin tak bisa ditinggalkan, mungkin bisa di chat itu monggo disampaikan nomor WA Bapak Ibu supaya mahasiswa bisa bertanya langsung. Jadi mahasiswa nanti bisa terfasilitasi semua pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sesuai topik yang sudah ditentukan. Oke, saya kira untuk overview-nya seperti itu. Jadi poin utamanya berbeda dengan yang tahun kemarin, Bapak Ibu. Tugasnya sekarang adalah memberikan feedback dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Nah, nanti prosesnya di mana yaitu di Bismart. Nanti prosedurnya seperti apa akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Yuliansa. Nanti monggo kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan tidak bisa terjawab langsung di kegiatan sore ini, nanti bisa menghubungi narahubung yang ada di undangan masing-masing. Nah, di narahubung itu nanti akan kita bantu untuk kita fasilitasi. Dan nanti kalau memang di jurusan atau misalkan di fakultas itu ada kesulitan, mungkin juga bisa main ke kemahasiswaan supaya nanti kita bantu. Kita ada tim yang standby di kemahasiswaan. Baik, saya kira untuk overview mengenai kegiatan soft skill tahun 2020 ini seperti itu. Kemudian ini nanti langsung saja dilanjutkan oleh Pak Yuliansa terkait teknis pemberian feedback dan menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum teknis boleh bertanya. Oke, monggo. Ini satu mohon nggih. Satu mawon monggo serius. Pertama, ketika panjenengan ngendika boleh silakan bertanya ke narahubung yang di undangan dan seterusnya. Saya kok tidak melihat nama atau nomor atau apa yang namanya kontak person atau narahubung di undangan. Satu. Kedua, ini kan tiba-tiba saya dapatnya itu hanya ya undangan ini untuk mengikuti ini. Jadi sebenarnya ini soft skill yang seperti apa dan sebagainya itu saya nggak dapat gambaran sama sekali. Terus yang penting-penting kok raditari gitu loh, sanggup apa tidaknya. Oke. Terus berikutnya pertanyaanku 7. Terus berikutnya ini sebenarnya pelaksanaannya tanggal berapa saja saya tidak tahu lah. Mumpung masih awal, seandainya ternyata saya bertepatan dengan kegiatan lain, kan saya bisa pamitnya dari sekarang, seperti itu. Yang urgen lagi, kami dijadikan narasumber, tapi saya tuh beliau juga belum tahu materinya apa, kok nanti kita harus menjawab pertanyaan, memberi feedback, kan ya ngambang banget, dan lebih-lebih untuk saya pribadi, maaf banget, jadi saya senang ditugasi seperti ini, neng kok nganggo Bismart, buka Bismart mohon kula dereng saged lho Mas. Oke, itu aja, matur nuwun. Nggih. Baik, matur nuwun Ibu untuk pertanyaannya. Nanti mungkin akan dibantu Pak Wandika untuk menjawab. Untuk narahubung di undangan itu ada namanya, mungkin nanti bisa ditayangkan Pak Arwan posisinya di mana. Kemudian di undangan yang kami berikan itu biasanya kan kami kirim via WA dan di situ ada konfirmasi kesediaan Ibu. Jadi kalau misalkan bersedia, ini baru dipanggil ke forum ini. Nggih, nanti ada, Mas. Aku gak ada itu, gak jawab, gak ada. Kemudian untuk sebenarnya kalau di undangan yang kami kirimkan, di situ ada link untuk materinya. Link materi itu bisa diunggah. Nanti biar ditunjukkan Ibu nanti. Maksudnya keliru Jamilah FBS ya, karena ada 2 Jamilah di UNY. Apa mungkin Jamilah FBS ya? Aku nggak terima apa-apa soalnya. Makasih. Oh, nggih. Mungkin keliru loh Mas. Nggih.
mangke nganu apa kita cek Ya, Ibu. nanti dikonfirmasi ya. Nggih, nggih. Nggih. Oke. Jadi intinya malah di undangan itu Ibu. Jadi Nggak di ada situ apa-apa. ada narahubung, kemudian Nggak ada ada. link panduannya, di mana di panduan itu juga ada link untuk materinya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah menerima undangan itu bisa dicek di situ. Apalagi Kemudian tadi memang persetujuan, barang itu nggak ada. oke. Ya, Ya. mungkin kami keliru itu juga bisa Ibu Bisa, nanti bisa kita keliru cek. jamilah Ya. lain. Oke. Oke, oke. Nah, kemudian untuk tadi materi sudah, kemudian untuk tugasnya, untuk tugasnya itu Bapak Ibu setelah ini kan sudah di-enroll, itu bisa membaca tugasnya mahasiswa itu apa. Mungkin Ibu Bondan kalau misalkan sudah ini semuanya kan sudah di-enroll ke menjadi teacher, itu bisa langsung menuju menuju ke Bismatnya masing-masing untuk melihat kontennya dan juga melihat tugas yang diberikan ke mahasiswa itu apa. Ya, mungkin itu dulu respon dari kami. Ini nanti biar dilanjutkan dulu untuk teknisnya. Mungkin Ibu Bondan nanti kita hubungi secara langsung mawon untuk supaya Bapak Ibu yang lain juga bisa segera melihat proses berikutnya. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya akan memandu bagaimana tata cara untuk menjadi narasumber di pembinaan soft skill UNY tahun 2020. Nah, sebelumnya saya ingin izin share screen dulu. Mas, saya jadikan co-host. Pada undangan Bapak Ibu semua sudah terdapat tautan yang berisikan undangan yang nanti di undangan tersebut ada link, di mana linknya itu bisa masuk langsung ke panduan Bapak Ibu. Misalnya saya tampilkan link undangannya. Mana ya linknya kok nggak ada tempat saya itu? Nah, apabila Bapak Ibu menerima undangan, ya. akan ada langkah pemberian umpan balik, tugas, dan pertanyaan mahasiswa dapat dilihat pada tautan ini. Nah, ini saya nggak dapat. Oh, Ibu, nanti akan di cross check mawon dari tim Ibu. Ya, kok enek rombel barang kurang ngerti ya. Siap Ibu. Saya lanjutkan. Bapak Ibu bisa mengklik ini, nanti secara otomatis apabila login pakai email UNY akan masuk ke panduan narasumber pada materi yang Bapak Ibu jadi narasumber. Nah, misalnya contohnya punya saya akan mendapat panduan narasumber materi 10. Praktek pengembangkan karir di era abad 21. Nah, langkah-langkahnya ada di sini semua Bapak Ibu. Yang pertama kita klik Bismat, mungkin bisa dipraktekkan dari Bapak Ibu semua. Ya, dibuka menggunakan browsernya yang tersedia saja. Bisa pakai Google Chrome, Firefox, ataupun lainnya, silahkan, tidak masalah. Terus Bapak Ibu bisa login, ada di pojok kanan atas kolom login, di sini loginnya kalau seandainya pakai komputer pribadi langsung pakai SSO, kemungkinan besar pasti disimpan oleh Bapak Ibu semua. Jadi kita pertama masuk ke Bismat. Pak Yoga, maaf kok screen-nya freeze di undangan ya Pak Yoga? Oh ya, sebentar Bapak, saya cekkan Sudah muncul Bapak yang di Bismat? Sudah Mas Yuliana. Siap, matur suwun. Jadi langkah-langkahnya tadi kita akan terkoneksi ke link materi seperti ini. Kira-kira kalau saya klik link tadi,
Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi, akan masuk ke link materi narasumber pada materi yang akan Bapak Ibu berikan feedback saja. Jadi tidak semua materi, jadi otomatis. Nah, di sini ada langkah-langkah per langkah-langkah, sudah dibuat step by step, tetapi akan lebih enak kalau dipraktekkan bareng-bareng. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ngetikkan atau ngeklik Bismart, jadi bisa menggunakan browser yang tersedia, bisa pakai Google Chrome, Firefox, atau Internet Explorer, atau apapun yang tersedia di komputer Bapak Ibu semua. Jadi diklik. Mohon maaf, saya klik yang ada di situ, itu halaman tidak ditemukan. Jadi saya tidak menggunakan, tidak mengklik yang itu, tapi saya masuk lewat. Ya, sama saja Ibu. Jadi mau diketik manual tidak apa-apa, diketik mawon bismart.uny.ac.id. Enter. Nanti otomatis akan masuk ke Bismart-nya. Nah, halaman login seperti ini. Monggo sarang-sarang bisa mempraktekkan, kita pelan-pelan saja, yang penting sampai, karena mungkin pada saat praktek langkahnya tidak banyak seperti yang ada di materi, nah, kira-kira seperti itu. Sampun, Bapak Ibu sudah masuk ke halaman ini. Linknya di mana, Pak? Linknya di undangan? Linknya ada di buku panduan atau diketik manual saja, Bapak bisa dibuka browser terus bismart.uny.ac.id. Nanti akan otomatis masuk ke portal Bismart-nya UNY. Ya sudah. Yang panduan tadi, yang panduan apa? Panduan ada di setiap surat undangan, Bapak. Jadi di surat undangan itu di paragraf nomor 2 kayaknya, kalau tidak salah, tertulis, paragraf 3, langkah pemberian umpan balik, di situ ada bit.ly petunjuk teknis materi sekian, karena materinya akan masing-masing berbeda, seperti itu. Ada di chatbox juga, Pak. Nah, di chatbox juga ada. Terima kasih, Ibu. Terus ini sudah masuk, lalu tekan yang soft skill 2020 ya? Oh, sebentar, pelan-pelan dulu Ibu, karena baik. Masih sampai tombol code-nya tidak seragam nanti jadinya. Nah, kalau ada yang masih mencoba mengetikkan Bismart di halaman login, saya tunggu dulu sampai Ya, nanti kita. Bismart. Ya. Saya tenan niki, tunak-tunuk tenan. Wis ngetik Bismart, terus opo ngono iki karena saya tidak menerima undangan yang tadinya ada linknya itu, aku ya terus bingung iki. Oh, nggih Ibu, apabila nggak bisa memang ngikuti. Nanti mungkin lagi. Nanti aku mohon Ibu. Nggak usah ngikuti ya, saya dengarkan tok ya. Oke. Nanti akan dihubungi dari tim Mawon, Bu. Biar lebih enaknya aja, Ibu Jamila. Nah, setelah ini klik login di pojok kanan atas, di sebelah di pojok kanan atas Bapak Ibu, ini kan ada tombol login. Ini bisa ngeklik login. Nanti akan diarahkan ke halaman login. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita hanya login menggunakan akun yang di atas, yaitu login Unity mahasiswa dan dosen. Jadi tidak menggunakan yang bawah ini ya. Nah, kalau kita klik ini nanti akan muncul halaman SSO, dan itu kalau pakai komputer pribadi, saya yakin dan percaya pasti sudah tersimpan password-nya. Seperti itu kira-kira. Apakah sudah masuk di halaman ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah. Ya, alhamdulillah. Klik. Oke, diklik. Diklik login Unity mahasiswa dan dosen. Nah, nanti akan muncul halaman SSO. Nah, kalau halaman ini saya yakin dan percaya 100% Bapak Ibu sudah familiar. Ya. Ya, klik aja login. Kalau saya tidak perlu mengetik password lagi karena sudah tersimpan, Oke. Tampilannya akan berubah di halaman profil kita, Bapak Ibu. Nah, di sini halaman dashboard-nya Bismart. Di mana di dashboard-nya Bismart itu ada course atau mata kuliah Bismart kita di sini. Tetapi untuk mencari pembinaan soft skill bisa diklik
di dashboard di sini atau di My Let's Course di sini, di pojok di atas sekali ada My Let's Course atau course terakhir saya. Di situ ada course namanya Pembinaan Soft Skills 2020. Apakah ada semua atau ada yang belum ketemu? Pembinaan Soft Soft Skill Skills 2020. 2020. Nah, Apabila ya? sudah ketemu, diklik mawon. Nanti akan masuk ke course Pembinaan Soft Skills 2020. Bagi yang belum, bisa melihat punya saya. Di sini saya masih di dashboard. Jadi di My Let's Course akan ada tampilan urutan course yang kita akses terakhir. Pilih Pembinaan Soft Skill 2020. Tampilannya tidak mesti sama dengan punya saya, Bapak Ibu. Mungkin pembinaan soft skill-nya ada di bawah, di tengah, ya yang penting tulisannya Pembinaan Soft Skill 2020. Begitu. Klik. Ya, diklik mawon. Nuhun sewu Pak Yulian. J. Kalau tidak ada pembinaan soft skill 2020-nya gimana? Oh, belum ada. Oh, nanti kontak ke tim aja ya, Pak Yoga atau Pak Arwan yang akan mengenrolkan. Berarti jenengan mungkin di chat mawon, di chat Zoom-nya mawon. Coba kami bantu untuk mengenrolkan. Di chat Zoom-nya. Terima kasih. Di chat Zoom mawon deh. Oke. Oke. Saya klik J, Bapak Ibu. Oke. Secara otomatis Bapak Ibu akan dibawa ke Pembinaan Soft Skills 2020. Nah, jadi mohon jangan revisi. Mungkin punya saya dengan punya Bapak Ibu akan sedikit berbeda. Saya stop share dulu, akan pakai akun yang lain karena menggunakan akun non-editing teacher. Oke. Nah, sama tampilannya. Di sini saya sebagai non-editing teacher sama seperti role Bapak Ibu. Apa itu Mas non-editing teacher? Jadi Bapak Ibu kasarannya tidak bisa menghapus video, tidak bisa menghapus konten dan lain sebagainya. Tetapi bisa menggunakan sebagai teacher atau penilai. Bisa ngasih feedback dan lain sebagainya. Jadi role-nya seperti itu. Pak, punya saya diklik kok enggak bisa ya? Yang apanya yang diklik Ibu? Yang itu pembinaan soft skill sudah ada di Visma, tapi saya klik itu kok tidak bisa ya. Oh, sinyal mungkin Ibu, karena seharusnya apabila sudah terenroll otomatis, kalau diklik masuk ke sini. Atau halamannya di refresh Ibu. Oh, J. Ya, coba di refresh mawon. Saya ikuti aja, saya dengarkan dulu saja, J. Oh, J, siap. Nah, apakah sudah sampai di sini semua? Sudah masuk ke halaman course yang lainnya? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Mohon, ini saya hanya mencontohkan, hanya contoh saja, tetapi pada pelaksanaannya, mohon disesuaikan dengan surat undangan Bapak Ibu menilai di materi berapa, J. Jadi tidak semua. Misalnya, nah ini contoh, saya hanya menilai di materi 7, tapi untuk rombel 15 misalnya. Nah, saya akan mencari materi nomor 7 dengan cara turun ke bawah. Ini kan ada 18 materi, banyak sekali Bapak Ibu. Kalau dilihat di HP mungkin akan padat gitu. Tetapi saya hanya akan membuka materi ke-7 saja. Nah, ini kan di atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya sampai di materi ke-7. Di materi ke-7 ini saya bisa ngeklik di tengah-tengah atau di pinggir, ini akan terbuka isi materinya. Hanya materi ini saja, kalau yang lain tidak. Jadi kalau pakai HP mungkin akan sedikit kesulitan karena layarnya kecil. Nah, susunannya itu ada seperti ini, ada overview, ini abaikan karena sudah terisi. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar dulu, bukan belajar ya, mau melihat dulu apa sih isi materi ke-7 itu, nah Bapak Ibu bisa
memutar video yang ada di resource. Nah, di sini bisa diputar. Nah, inilah isi materi yang dipelajari mahasiswa, dan materi yang dipelajari mahasiswa ini kemudian akan mengerjakan tugas berdasarkan materi yang mahasiswa terima. Jadi misalnya tiba-tiba dapat materi transformasi kehidupan kampus. Ya, secara judul paham, tapi isinya apa sih yang akan dipahamkan mahasiswa? Nah, ini bisa diputar dulu seperti itu. Tetapi kalau memang mau langsung untuk menilai tugas mahasiswa, persis di halaman bawahnya ada kolom tugas, Bapak Ibu. Nah, kita sampai di kolom tugas. Jadi susunannya ada capaian pembelajaran di atas, di tengahnya ada materi berupa video, bisa dipelajari langsung, di bawahnya ada tugas, dan di bawahnya lagi ada aktivitas, yaitu chat atau chatting dengan mahasiswa. Tetapi tadi ditekankan dari Pak Yuga, apabila pada saat jamnya Bapak Ibu itu bertugas sesuai dengan undangan, harus stay jam segitu, tidak bisa, mohon di kolom chat diberikan kontak person untuk ngobrol-ngobrol permasalahan materi tersebut. Seperti itu ya. Nah, apa sudah semua di halaman seperti punya saya, di assignment? Di tugas assignment, aktivitas. Ya, halaman seperti ini. Oh, siap. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak Ibu membuka tulisan tugas praktek transformasi kehidupan kampus. Diklik di tangan atau di hurufnya boleh. Nah, ini di tangan atau di hurufnya boleh. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke kolom dialog tugas, Bapak Ibu, untuk menilai tugas mahasiswa dan memberikan feedback. Monggo yang belum diklik dulu. Tugas praktek ini. Oh ya, betul. Tugas praktek transformasi kehidupan kampus. Ini hanya contoh ya. Pada saat pelaksanaan mohon nanti menyesuaikan dengan undangan yang diberikan, Bapak Ibu bertugas pada materi berapa. Ya. Oke. Siap. Sampai diklik J, saya klik juga punya saya. Ya. Nah, di sini perlu diperhatikan, nih saya jelaskan pelan-pelan dulu. Di atas itu ada judul, dan di bawah itu ada pertanyaan untuk mahasiswa. Jadi tugasnya itu mereka menjawab pertanyaan. Nah, pada kesempatan kali ini di tugas praktek transformasi kehidupan kampus ini pertanyaannya sudah ada seperti PPG persis. Jadi mahasiswa harus menjawab apa yang akan saudara lakukan, bla 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 bla, bagaimana teknik implementasinya. Oke, mahasiswa disuruh menjawab itu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu pengen langsung menilai, tolong dipilih dulu rombelnya pada separate group, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa dosen yang mungkin hanya terlibat dalam satu rombel. Oke, berarti tidak perlu memilih. Tetapi ada beberapa dosen yang mungkin terlibat lebih dari satu rombel. Nah, itu harus milih. Takutnya nanti terjadi benturan pada saat mungkin saya rombel 1, terus Pak Yoga rombel 1 dan 2, ngeklik. Pada saat bertugas, seharusnya Pak Yoga di materi ini rombel 2. Tapi keklik ke tombol 1. Nah, nanti saya senang, karena kenapa? Tugas saya sudah dihandle Pak Yoga semua. Maksudnya udah dikasih feedback. Nah, saya nggak kerja, itu kira-kira seperti itu. Padahal, pastikan dulu yang pertama, materi di surat undangan, dan rombel di surat undangan. Jadi mohon dipastikan itu. Setelah dipastikan, misalnya saya di sini ngeklik rombel 1, terus akan berubah. Jadi kita hanya mengkoreksi, akan memberikan feedback untuk rombel 1 saja. Terus klik grade. Grade itu ada di bawah, Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, sebelum grade, di situ ada partisipannya, peserta 41 orang, yang mengumpulkan tugas 34, yang harus dinilai 34 orang. Nah, kalau yang bawah batas waktu pengumpulan tugas. Nah, silakan diklik misalnya, diklik grade, nanti akan muncul halaman pemberian feedback. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu.
Sudah sampai di halaman ini? Atau ada yang masih bingung sampai di sini? Atau saya terlalu cepat? Sudah, Pak. Oh, siap. Saya nunggu yang lain dulu. Apakah? Diulang sebelum ke halaman itu. Oh, siap, Bapak. Oke, saya ulang dulu, Nji. Sebentar. Yang diklik tadi apa itu yang Tugas, Bapak. tugas? Ya, tugas. Ini koneksinya kenapa ya? Oh iya. Ya, sampun ketemu, Bapak? Ampun. Oh ya, udah. Tugas, J. Nah, di sini di tampilan Bapak Ibu dan mahasiswa nanti akan berbeda. Mahasiswa tidak akan melihat tampilan ini, yang melihat hanya kita saja. Sebentar, punya saya ke refresh, Bapak Ibu, mohon maaf. Mas Julian, J, itu Ibu? di tiap bab itu namanya bisa beda ya. Saya coba buka yang punya saya, bentuknya unggahan tugas gitu ya. Jadi J. bisa beda-beda tiap babnya ya. Betul. Ada tugas yang sifatnya diunggah, ada sifatnya yang ditulis langsung di kolom jawaban. Ada dua tipe. Oke. Nah, J. Tapi cara menilainya sama. Nah, setelah gambar itu Mas Juliansa, apa yang J. Klik sudah memilih rombel, J. Terus klik grade, Bapak. Grade. Yang warna biru, Bapak. Di tengah bawah di grade warna biru. Warna biru. Ketemu, Bapak, di bawah? Belum, Oh. Pojok bawah kanan bawah, pojok kanan bawah. Ya, agak tengah. Bawah. Ya, tengah gitu. Di sebentar. Di sini return to materi 7, pindah ke atasnya, Bapak. Di atasnya. Di atasnya, Bapak. Grade atau nilai, Pak? Iya, nilai. Nilai, Bapak. Ada nilai. Oh ya, oke. Ya, maaf, saya menjelaskan dalam versi bahasa Inggris karena punya saya pakai bahasa Inggris. Grade atau nilai, J. Mohon maaf. Oke, siap. Nah, ini saya contohkan tugas yang diketik langsung ya, Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan dulu tampilannya. Tampilan pertama di pojok kiri itu ada nama mahasiswa, walaupun sebenarnya ya kalau mau kenal juga buat apa gitu ya. Lebih enak kenalnya pas di kelas saja gitu. Terus di bagian kanan itu ada jawabannya. Jawabannya itu ada di sini, Bapak Ibu, yang di submission. Nah, kalau jawabannya dia itu panjang, titik-titik itu kita bisa mengklik tombol plus di tengah sini. Nah, seperti itu. Mas? J? Berarti tampilan PDF yang di sebelah kiri itu memang tidak ada isinya ya, kosong? Betul sekali. Karena dia tidak mengupload, dia hanya ngisi langsung di kolom jawaban. Oh ya, oke. Lalu kalau dia mengupload PDF, PDF-nya akan muncul secara otomatis. Yang unggahan itu ya, Mas. Berarti kalau yang unggah tugas di sini akan ada ya? Ya, akan ada tugasnya, tampilannya gitu. Oke. Ya, seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu pengen melihat jawabannya serta-merta dibaca satu-satu gitu. Nah, terus prosesnya penilaian ini ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu mengklik rubrik yang sudah disiapkan. Terdiri dari 5, yaitu sangat tidak baik, cukup baik, dan sangat baik. Berdasarkan persepsi Bapak Ibu masing-masing. Ya, misalnya
saya jawab. Mas, jadi harus tahu pertanyaannya. Iya, makanya kolom pertanyaan tadi ada di halaman sebelumnya, Nji. Tidak tertulis di sini. Ikut serta, misalnya ini dinilai baik misalnya ya. Saya klik saja baik di grade di sini. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengisikan nilai karena nilai otomatis munculnya dari rubrik. Seperti itu, Nji. Nah, di sini ada umpan balik. Nah, umpan balik monggo diisi sesuai dengan jawaban dari peserta. Nah, ini saya tidak bisa mengarahkan, ya kalau mau diumpan balik beneran, ya panjang, mau diumpan balik dalam tanda kutip singkat, ya monggo singkat, ya itu tergantung dari narasumber mawon. Misalnya, singkat juga beneran, Mas. Iya, maksudnya kalau mau ngasih umpan balik yang rigid gitu, ya monggo itu kewenangan narasumber masing-masing. Kalau mau singkat, ya boleh. Baik, misalnya, ini contohnya ikut serta dalam kegiatan positif. Halo, Oke, Mas Julian. Oh, Nji, Bapak. Monggo. Ini setelah tadi ada di sebelah kiri atas nama mahasiswa, kemudian di sebelah kanan itu ada submission, tapi tidak ada komentar apa-apa, tidak ada isi apa-apa itu di pojok kanan atas itu. Yang belum ada isi karena mungkin pada contoh mahasiswa kali belum ngisi. Ya, betul sekali, betul sekali. Oke, terus setelah itu kan ada grade. Misalnya saya klik baik begitu ya, tapi kok nggak terekam ya? Iya, karena belum ada isian, Bapak. Oh, begitu ya. Kalau udah ada isiannya, kalau sudah ada isian otomatis ya? Otomatis, sama seperti tempat saya akan hijau sendiri ini. Oke. Nah, ini kalau saya klik ini hijau. Nah, silakan kalau komentar saya tidak bisa mewarai apa-apa. Monggo silakan Bapak Ibu saja mengomentari feedbacknya ini seperti apa. Nah, setelah menulis komentar, Bapak Ibu silakan berpindah fokus ke tengah bawah. Di situ kita ngeklik default notif student biar feedback kita ini akan muncul di notifikasi student kayak Facebook gitu. Oh, Anda mendapatkan feedback dari Pak Yuliansa gitu. Atau Anda mendapatkan feedback di tugas ini. Untuk menyimpan, di sini ada simpan dan perlihatkan setelahnya. Berarti kita ngoreksinya urut berdasarkan rombel mahasiswa yang dalam rombel tersebut. Misalnya ini NIM-nya 01, mungkin yang selanjutnya 02 dan lain sebagainya. Apa ada pertanyaan di sini? Jadi ada simpan saja, ada simpan dan perlihatkan selanjutnya. Berarti mahasiswa yang urutan nomor 2. Misalnya saya klik simpan, ya dia hanya menyimpan saja untuk mahasiswa ini. Tapi kalau saya simpan dan show next, nah dia akan lanjut ke mahasiswa selanjutnya. Nah, seberapa banyak, Mas? Sebanyak mahasiswa yang sudah mengupload. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Halo, Mas Julian. Nje, Bapak. Ini setelah saya memberi feedback, misalnya saya tulis baik begitu ya. Nje. Tadi disimpannya pakai simpan yang mana, Mas? Kalau mau urut, misalnya punya waktu panjang untuk ngoreksi, lebih baik save and show next, Pak. Yang tengah, Pak. Yang tengah ya? Ya. Tapi kalau hanya kesempatan membuka sekali aja, aduh ada buru-buru, ya save change saja enggak apa-apa. Oh gitu ya. Jadi saya ingatkan, memberikan feedback dan menilai itu harus sejumlah yang terupload. Jadi kalau ada 40 yang terupload, berarti 40 yang harus Bapak Ibu nilai. Nah, penilaian seperti apa mungkin Bapak Ibu lebih paham dan lebih pengalaman dibandingkan saya. Nah, monggo silakan saya buka sesi diskusi ini karena Mas Yuli. Nje, Bapak. Halo. Nje. Karena ini kan kita sudah dijadwal jamnya itu. Nje. Misalnya saya jam 11 sampai 11.45 besok. Ya. Tanggal 6 itu. Nah, karena ini tertulis apa boleh digarap saya beri feedback sebelumnya itu boleh enggak ini? Strukturnya seperti ini, Bapak. Setiap tugas itu batas waktu pengumpulan setengah jam sebelum narasumber masuk atau narasumber bertugas. Oh, iya.
Jadi misalnya Bapak besok jam 8, berarti tugas ini sudah tutup jam setengah 8, Bapak. Jadi pada saat Bapak ada waktu untuk mengkoreksi jam 8 itu, otomatis tugas sudah terupload semua. Jadi seperti itu. Iya. Ikuti Jadi saja tidak, Pak Prof. Ardi. Iya. Nggak usah aneh-aneh. Halo Mas Julian, Mas Julian. Bapak. Nah ini tadi saya masih konfirmasi nih. Setelah memberikan feedback kan per mahasiswa yang sudah mengunggah tugas ya. Iya, Bapak. Ya, terus tadi dibilang yang tengah save and show next ya. Iya, Bapak. Kalau kan ini satu-satu Mas yang tampil itu. Iya, satu persatu Bapak. Ya, jadi begitu saya beri feedback langsung save and show next gitu ya. Ya, nanti urutan kedua akan tampil, urutan ketiga akan tampil, 4 sampai terakhir gitu. Seperti itu. Kalau yang save change apa itu? Hanya menyimpan dan tidak menampilkan yang selanjutnya, Bapak. Oh, oke, baik. Ya. Terus berikutnya Mas, sekalian biar ini. Oh, J. Saya Maman ini. agak Ini. Iya. Diborong sama Pak Maman. Halo. Iya. Siap, Bapak. Ini kan artinya narasumber kan tidak perlu presentasi ya. Tidak perlu, Cukup Bapak. mengikuti langkah tadi ya. Oke. Betul. Baik, terima kasih. J, meringankan beban narasumber, Bapak. Yang penting aman. Mas Juli, J. satu lagi. Apakah nanti seperti kalau kita nge-review mahasiswa baru yang sertifikat itu otomatis akan hilang yang telah kita berikan feedback itu akan hilang. Akan tidak nampil gitu. Gimana saya? Enggak. Ini, jadi kita memberikan feedback nomor 1. J. Kalau kita save. J. Nah, ketika setelah saya save, berarti nomor 1 nanti tidak akan muncul lagi ya? Oh, tidak akan muncul, Bapak. Jadi kalau setelah save, kalau save akan muncul nomor 2 kan gitu kan? J, save and show next akan muncul nomor 2. Saran saya pada saat memberikan feedback dan nilai, hindari kesalahan, maksudnya tadi kayaknya salah. Nah, nanti akan panjang rangkahnya lagi kalau untuk kembali. Maksudnya gimana, Mas? Misalnya saya tadi perasaan nomor 1 itu nggak gitu deh feedbacknya, saya pengen merubah. Nah, itu bisa sebenarnya pakai tombol di kanan atas. Ini tombol previous atau sebelumnya, ini tombol next. Oke. Nah, itu satu kan lagi. J, Bapak. Satu lagi. Apakah setiap kita memberikan feedback itu mesti harus memberi komentar itu? Iya, biarpun Bapak. pendek lah, biarpun J, Bapak. pendek. Betul. Harus memberikan umpan balik, betul. Walaupun pendek tidak apa-apa. Bisa dicolek Sependek juga, apapun ya. Prof. Mardi. Iya. Kasih colekan. Oke. J, terima kasih, Prof. Julian. J. Ya, di bawah feedback itu ada 2 macam ya. Ada feedback yang bisa ngetik langsung, tapi ada juga feedback yang unggah file ya, kalau nggak salah. Iya. Jadi kalau kita misalnya ngetik di luar, terus kita masukkan nanti tinggal diunggah gitu, bisa atau Mas? Oh, bisa, tapi itu jalannya panjang, Ibu. Jalannya harus download file, terus ketik di Excel, terus diupload lagi, itu bisa sebenarnya. Di mendesain kuliah blended learning itu diajarkan kalau tidak salah oleh Pak Amri. Kalau mau pakai cara itu, monggo, itu udah tahap tingkatan atas ya. Yang enggak, di kotak saya kan coba buka yang tugas saya, ternyata ada 2 bagian itu. Jadi satu untuk feedback yang langsung komen, dan di bawahnya itu langsung upload file gitu loh. Itu bisa nggak langsung klik, kita pilih file yang sudah tersimpan, atau ada file-file khusus, misalnya harus PDF, harus apa gitu? Oh, kalau untuk filenya kemarin disetting untuk mungkin gambar dan PDF, Ibu. Tetapi akan ter-review, sebagian besar mudah-mudahan akan ter-review. Ibu, materi nomor berapa, J, kalau boleh tahu? Saya, mental gitu sih, lupa. Mental. 14 ya. 14, oke. Itu sudah disediakan di sini gitu kan, berarti kan tinggal pilih sebenarnya filenya. Coba saya ke sana ya, mungkin bisa. 14 ya.
Oh ya, betul. Kalau di feedback ini itu bisa pakai file, Ibu, untuk mengkomentarinya. Monggo silakan. Ya. Tapi harus satu persatu, Ibu. Satu feedback satu orang. Ya, paham. Jadi kalau Bapak Ibu yang dapat tugas yang submission submit, tampilannya akan berbeda. Selain komen langsung di dalam, ada tombol submit untuk feedback. Misalnya kita ngetik feedback aja. Kita upload satu persatu. Yang seperti yang unggahan seperti ini juga waktunya sama, Mas. Mereka mengunggah maksimal setengah jam sebelum kita masuk atau ada waktu yang lebih longgar? Tidak ada, Ibu. Semuanya dibuat sama. Semua tugas, kuis dikerjakan maksimal setengah jam sebelum narasumber masuk. Oke. Nggih, matur nuwun. Mas Julian mau tanya. Mas Juli. Nggih. Ya, setiap narasumber mendapat berapa mahasiswa yang untuk diberi feedback? Oh, rata-rata 40, Ibu. Tapi tergantung keberuntungan. Maksudnya gini, dari 40 itu berapa yang upload? Kalau seandainya di rombel Bapak Ibu bertugas hanya 10, ya alhamdulillah rezeki mungkin ya hanya ngoreksi 10 orang. Berarti berdoa sedikit yang unggah gitu ya, Mas ya? Oh, kalau dari kami tidak berdoa gitu, Bu. Nanti akan banyak yang mengulang nanti, Bu. Ada perhitungannya itu nanti. Waduh. Itu honornya lebih kecil itu. Mas Julian. Nggih, Ibu. Ya, mau tanya. Itu kan rata-rata kita dikasih waktu 45 menit kan untuk melakukan umpan balik sekaligus untuk menjawab pertanyaan. Nah, dalam waktu 45 menit itu harus selesai semua. Misalnya ada 40 mahasiswa begitu ya, itu harus selesai untuk 45 menit. Untuk feedback tugas tidak 45 menit, tetapi diharapkan jangan sampai lebih dari lebih dari tanggal 8 untuk rekap semuanya, Bapak Ibu. Jangan sampai pada saat perekapan kami di hari Sabtu itu ada Bapak Ibu yang belum memberikan feedback, sehingga kami tidak bisa menilai mahasiswa itu lulus atau tidak, seperti itu. Kalau yang untuk chat, iya jawabannya harus. Kalau mau interaksi disarankan untuk standby di situ pada saat jam bertugas sesuai undangan. Berarti 45 menit itu fokus untuk chat diskusi chat ya? Ya, beres, betul. Mas Julian nanya. Iya, Ibu. Kebetulan saya dapat materi yang paling akhir itu ya, tentang etika beragama. Nah, di aktivitasnya itu kan hanya chat. Tadi barusan disebut kalau chat berarti kan kita harus standby di situ 45 menit. Nah, untuk chat ini apakah saya harus memulai melempar suatu topik dulu atau bagaimana? Seperti biasanya kan harus ada yang topik yang mau didiskusikan gitu. Topik yang didiskusikan dari mahasiswa mohon hanya tanya jawab saja perkara topik materi 18. Jadi tidak melemparkan pertanyaan pemantik. Ya, tidak perlu ya? Tidak perlu, Ibu. Oh, jadi nanti mahasiswa otomatis sudah ini ya, kan dia akan menanyakan apa gitu di ruang chat itu ya? Sepertinya di 18 itu ada tugasnya juga, Ibu. Nggak ada ini, barusan saya cek, lihat hanya chat, beneran ini saya nggak mengasih menilai, mengkoreksi gitu, hanya menjawab pertanyaan gitu aja. Coba jangan ditambah ya. Coba dibuka ulang, Ibu, karena strukturnya di 18 itu pasti susunannya ada capaian, ada materi, ada tugas, dan ada ruang chat, Ibu. Jadi iya. Seperti itu. Monggo dicermati lagi. Nono Bu Ani, aku wedi. Oke ya. Gonku gentenono ya Bu Ani. Oh, itu bisa Bu Jamila bisa. Jamila. Nggak iso, Iya ada, ternyata ada. Nah tadi alhamdulillah. Berarti tadi 45 menit tadi kan hanya untuk yang chat. Berarti menilai tugasnya kan tidak dalam waktu 45 menit itu kan? Bisa. Iya, betul. Bisa lebih, Ibu. Mas Juli. Tambah, Bu. Nggak ada yang bertanya. Satu lagi, Mas Juli. Nanya. Iya, boleh. Ini kan contoh ini
contoh ini kan belum ada apa ya jawaban dari mahasiswa. Itu tampilnya jawaban itu sebelah kiri itu yang luas itu. Nanti ada dua Bapak. Kalau yang sebelah kiri ini apabila dia sifat tugasnya itu harus upload file. Oh, ya. Nah, di sebelah kiri muncul nanti tugasnya. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu harus dia ngetik langsung. Nah, di sini. Oh, ya. Kayak tadi. Jadi ada dua tugas tipe. Bapak Ibu dapatnya yang mana nanti dilihat di undangan mauan. Ya. Siap. Nah, kalau sudah jelas saya ke langkah terakhir, yaitu tanya Mas. Oh ya Ibu. Orang rampung-rampung ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Orang badminton Pak Wardi. Sudah terlalu lanjut dan sudah terlalu lanjut. Saya hanya ingin tahu pelaksanaan atau langkah-langkahnya saja. Jadi langkah pertama itu setengah jam sebelum kita masuk, mahasiswa itu sudah ngechat gitu. Bukan sudah ngechat, sudah mengumpulkan tugas, Bu. Sudah mengumpulkan tugas, mengumpulkan tugas. Tugas itu dari siapa? Sudah diatur oleh tim Bismat, Bu. Jadi Bapak Ibu hanya mengoreksi saja. Jadi misalnya saya jam 9 masuk. Setengah 9 mereka sudah mengumpulkan tugas. Jam 9 saya masuk ke tadi ya, langkah-langkah ke Bismat tadi. Sehingga di situ juga ditayangkan materi-materi. Ya kan? Ditayangkan materinya. Bukan ditayangkan, tapi sudah ada materinya. Ya? Bukan ditayangkan, tapi mereka bisa belajar sendiri, Bu. Materi itu sudah dibuka 1 hari sebelum pelaksanaan materi. Misalnya Bapak satu hari sebelum. Berarti saat pas jam 9 itu kita hanya menjawab chat dari mereka ya. Jadi materi kita sudah nggak tayangkan lagi ya, karena mereka sudah memiliki. Betul sekali. Jadi hanya dua itu tugasnya, Ibu. Jawab chat dan nilai tugas dan feedback. Udah itu saja. Oke. Kemudian satu lagi, Mas Julian. Ini kalau sudah selesai, misalnya jam 9 sampai jam 9.45. Misalnya kita belum selesai, itu di-cut oleh admin ya? Mau nggak mau kita sudah harus selesai gitu. Tidak ada yang akan mengekat kecuali diri sendiri, Ibu. Misalnya kalau waktunya melebihi itu? Tidak masalah, Ibu. Jadi karena akan aktif itu berdasarkan robol di setiap materi. Misalnya materi 1, 2, 3 itu kan tidak jaraknya jauh. Misalnya materi 1 jam 8 sampai jam 8.45, materi 2 jam 11 sampai 11.45 itu jauh sekali. Dan kalaupun itu berlanjut, tapi ini kan tidak nubruk materi itu, karena yang aktif akanlah materi setelahnya gitu loh sistemnya. Oh iya. Oke. Itu terima kasih, karena untuk tahun-tahun yang lalu kan mepet-mepet gitu loh, sehingga banyak dulu narasumber yang harus nunggu gitu. Oh tidak, alhamdulillah tidak ini. Ya, matur nuwun Mas Julian. Mas Julian, saya lagi Mas Julian. Iya, Ibu. Ini ditayangkan yang ditampilkan kan penilaian ya dan komen. Nah, sementara kita juga harus menjawab pertanyaan lewat chat-chatnya itu di mana sih? Oh ya, ini baru saya berarti saya tutup dulu pertanyaannya, saya balik ke chat ya. Oke, makasih. Silakan Bapak Ibu, di sini kan ada tombol shortcut namanya di sini, biru-biru panjang ini. Nah, ini kan bisa diklik untuk kembali ke soft skill-nya. Bapak Ibu klik ini 14 praktek. Nah, ini berarti langsung masuk ke topik sebelum punya Bapak Ibu. Jadi di sini kan ini tugas, halaman tugas, ini halaman materi 14. Ya, jadi kembalinya ke sini saja. Ini kan ada tulisan 14, nggih. Nah, ini diklik, nanti akan masuk ke materi 14. Jadi kalau Bapak Ibu ngoreksinya materi 15, ini tugas 15, terus ini materi 15. Jadi ini tombol pintasan. Oke, kita akan kembali ke halaman materi nomor 14. Oke, nah setelah Bapak Ibu menilai, terus di kolom paling bawah namanya activity, itu ada ruang chat. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, di ruang chat ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, diklik dulu ruang chatnya, di tulisan ruang chat. Nah, akan muncul seperti ini.
setelah selesai, langkahnya adalah memilih rombel Bapak Ibu semua. Karena nanti salah rombel akan salah kamar kasarannya seperti itu. Jadi rombel disesuaikan dengan undangan yang Bapak Ibu terima. Misalnya, ya saya rombel 101. Nah, untuk masuk ke ruang chat, klik here to enter the chat now. Nah, klik di bawah tulisan rombel 1 ini. Pasti akan muncul chat. Seperti ini. Mas Julian. J, Bapak. Kalau namanya orang ya, setelah ngisi klik, salah rombel. Ada masuknya salah kamarnya itu. Nah ini gimana solusinya? Di kelas mawon Bapak, misalnya saya salah rombel, ini misalnya saya praktekkan ya. Ternyata di sebelah kanan ini ada akun dosen lain. Nah, kalau seandainya itu terjadi, Bapak bisa nge-close ruang chat, terus masuk ke rombel Bapak Ibu lagi. Jadi, chat ini muncul pop-up. Pop-up itu halaman berbeda dari ini. Jadi, kalau saya ngeklik ini kan akan muncul halaman pop-up atau ya apa ya, pop-up itu jadi tampilan baru lagi, tetapi tampilan aslinya masih ada. Caranya tahu kita sesat atau tidak, ya yang salah satu yang bisa kita identifikasi adalah pada kolom kanan atas ini terdapat nama dosen mungkin yang kita kenal atau ada fotonya. Lah Kak, ini misalnya nama kajur saya Bu Rosidah. Lah, kok ada Bu Rosidah? Oh, mungkin saya salah ruang chat. Nah, terus mungkin saya kembali lagi ke sini, terus oh salah, baru diperbaiki rombelnya. Karena ini ngechat ini berdasarkan rombel yang sudah disetting untuk Bapak Ibu semua. Apabila rombel itu dalam satu dosen itu rombelnya banyak ya Bapak Ibu, tetapi kalau rombelnya hanya satu, ya otomatis di situ saja tempatnya gitu. Mas Juli. Oke, Bapak. Besok berarti teman-teman narasumber kan ada didampingi juga oleh admin ini, toh? Tidak. Untuk pelaksanaan itu sepertinya mandiri ya. Mandiri? Dampingi itu? Tidak didampingi. Salat rawani aku. Kalau seandainya memang mau didampingi, nanti monggo menghubungi panitia mawon melewati Mas Julian didampingi kalau lupa gimana? Dampingi Mas, ini usul saya ini. Dikasih hotline aja Mas. Nah, usul saya ada hotline. Hotline Pak Dekan Bos. Tanya ke situ gitu Mas Julian. Hotline-nya jangan hanya satu. Untuk panduannya loh. Panduannya ada panduannya begitu, step-stepnya ditulis. Kalau panduannya sudah ada, tapi cuma sudah ada. Gimana loh? Nah kira-kira mau tanya itu ada hotline-nya gitu loh Mas Julian. Enggak, Pak Dekan, Ibu Bapak, besok kan kita itu mereka sudah terima modul mahasiswa, terus sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Kita kan menjawab pertanyaan itu, ya toh? Nah, beberapa pertanyaan kan mungkin sudah dirangkum, sehingga kita tinggal menjawab pertanyaan itu. Kalau gitu gimana, Mas Juli? Bukankah gitulah pemahaman saya? Kalau chat ini sifatnya seperti live gitu, Bapak. Berbeda dengan forum. Kalau forum itu kan sifatnya terrecord terus kita catat, tapi kalau chat ini beneran chat ini aktif di setting pada saat Bapak Ibu bertugas saja. Jadi, saya durasinya berapa gitu udah jelas ya? Sudah, hanya 45 menit sesuai dengan jam bertugas Bapak Ibu semua apabila tanya jawab seperti itu. Oke, makasih. Oke, Bapak. Mas Julian itu, Mas Julian ini Budas. Oke, Ibu. Itu kalau untuk jawab itu tadi kan ada tugas, kemudian kita menilai, kemudian ada feedbacknya. Nah itu diberikan pada saat waktu yang tidak Ibu, yang penting untuk feedback khusus tugas jangan sampai melewati batas waktu pelaksanaan soft skill karena akan ada penilaian dia lulus atau tidak lulus seperti itu, Bu. Tapi kalau untuk chat ini akan aktif dan tertutup otomatis dari sistem sesuai jam bertugas Bapak Ibu sesuai dengan undangan. Seperti itu. Terus itu Mas, tadi kan setelah kita ngasih feedback terus di situ beberapa pilihan ya, di situ di bawah ada save change atau save and apa itu. Lah yang kita pilih yang mana Mas?
save and show next mawon Ibu. Jadi maksudnya yang tengah saja, biar biar urut mawon nanti. Tapi sebelumnya dicentang yang itu tadi. Betul, untuk menotifikasi bahwa tugas mahasiswa ini sudah dikoreksi gitu. Oh, nggih, nggih. Makasih, Mas. Nggih, Ibu, sama-sama. Mas Julian. Nggih. Yang tanggal 8 kan terakhir tuh lah, misalnya dapat jatah yang pas tanggal 8 itu pukul berapa maksimal untuk penilaian tugas, Mas? Oh, 1 kali 24 jam, Ibu. Jadi kalau yang tanggal 8 maksimal kami terima hari secara sistem hari Minggu, Ibu. Oke, siap. Oke, siap. Sambil saya praktekkan untuk bertanya di chat seperti biasa ya, seperti WA persis, cuman di sini pakai tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini saja, bisa pakai tombol enter atau send ya. Jadi akan mengalir ya seperti chatting di WA persis. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti punya pasti menggunakan WA gitu atau Telegram yang sifatnya chat interaktif seperti ini. Jadi sekali lagi chat ini akan aktif dan tertutup sesuai dengan jadwal Bapak Ibu semua. Jadi apabila tadi yang disampaikan Pak Yoga, kalau Mas saya ada rapat dan lain sebagainya, ya monggo mau ditinggalkan kontak untuk diskusi lebih lanjut tentang materi, ya saya dengan arahan Pak Yoga seperti itu. Nah, monggo, karena tugas Bapak Ibu hanya sampai di sini aja, Mas setelah di sini diapakan? Ya di close saja, terus ditutup laptopnya, silakan melanjutkan kegiatan yang lain. Jadi hanya 2 itu saja, menilai tugas dan menilai dan memberikan feedback tugas, serta berdiskusi interaktif dengan mahasiswa melalui ruang chat. Kalau misalnya Mas Julia di chat itu nggak ada yang bertanya, berarti ya sudah ya? Ya sudah, rezeki Bu, rezeki itu namanya. Mundur. Sudah harap Pak, itu. Tapi saya yakin sudah yang tanya banyak itu. Jadi mungkin ya rezeki kalau tugasnya sedikit, alhamdulillah. Ini saya yakin Budas ya, pertanyaannya banyak. Jadi ya monggo itu di luar kontrol kita ya Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan yang penting lancar mawon gitu. Kita menjalankan amanah, kalau nggak ada chat, ya amanahnya sudah dituntaskan ya, di close. Oh, nggak ada chat kok, aman berarti. Alhamdulillah. Mas Julian. Oke, Bapak. Ya, menegaskan lagi, tadi untuk saya kan dapat jadwalnya hari tanggal 8 Sabtu jam 11 sampai 11.45, jadi waktunya 45. 45 itu untuk chatnya dibatasi memang sampai 11.45 ya. Betul, setelah Bapak. itu tutup. Betul. Kemudian kalau menyelesaikan tugasnya, ya saya menilai sama memberi komentar itu sampai jam berapa? 1 kali 24 jam, Bapak. Jadi oh iya, berarti saya masih punya waktu setelah itu ya sampai 24 jam. Oh iya, oke, terima kasih. Ini sama kayak PPG ya Bapak Ibu sistemnya, dikejar-kejar deadline gitu. Mas Julian, sekali lagi Mas Julian, itu kalau ngasih feedback satu mahasiswa langsung ya, langsung dikirim yang tadi ya? Atau semuanya dulu baru dikirim? Sifatnya save tadi, kalau save saja untuk satu mahasiswa. Tapi kalau untuk simultan, save and show next mawon. Mahasiswa 1, terus kedua, ketiga, keempat, sampai habis gitu, Bu. Ibu. Oh ya, baru yang pilih yang tengah tadi ya? Iya. Makasih Mas Julian. Berarti nggak bisa ada tugas susulan, Thomas? Saya belum tahu dari tim inti, Ibu. Tapi sejauh ini belum ada tugas susulan, jadi secara sistem kami create-nya di-cut, yang belum ngumpul ya tetap di-cut atau ditinggal. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Monggo kalau tidak ada. Mas Juli mau tanya. Oh iya Ibu. Yang hari Sabtu, saya dapat hari Sabtu, berarti batas pengumpulan nilainya itu sampai hari Minggu, nggih? Ya, 1 kali 24 jam, Ibu. Oh, nggih. Terima kasih, Mas. Nggih, sami-sami. Nggih, dan saya mau saja, Pak, tanya. Nggih, Bapak.
Berarti undangan itu undangan untuk chat, bukan untuk penilai sebenarnya ya? Untuk penilai juga Bapak Saliman, karena pada saat undangan itu ada, itu untuk menegaskan bukan hanya chat, tetapi materi dan rombel mana Bapak bertugas, kira-kira seperti itu Bapak. Ya, tapi kan tadi waktunya kan hanya 45 menit, lalu waktu untuk chat juga 45 menit itu kan? Oh ya, tapi untuk pengerjaannya pengkoreksian ya tidak sesuai dengan undangan waktunya Bapak. Nah iya, artinya sebenarnya kan pada sesuai dengan undangan lebih banyak waktu untuk chat daripada untuk menilai gitu. Menilainya di waktu lain kan gitu kan? Bisa seperti ya bisa fleksibel Bapak. Iya, begitu kan? Iya, betul. Terima kasih Bapak. Iya. Ye, nun sewu, kula badhe bertanya, saya Pak Jaslin. Oke, Bapak. Terutama kaitannya adalah ketika kita memberikan grading, itu kan pertanyaan saya adalah bagaimana kita, ketika kita save, itu sebetulnya kan nanti langsung notifikasi ke yang bersangkutan, ke siswa. Selama ini saya tidak pernah memikirkan apakah itu ternotifikasikan ke mahasiswa atau tidak, tapi sepertinya itu ketika kita save, kemudian mahasiswa itu mendapatkan notifikasi tentangnya. Apa betul begitu, Pak? Karena saya tadi mendengar apa yang perlu dicentang begitu, supaya mahasiswa mendapatkan notifikasi tentang nilai itu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bapak. Untuk dicentang atau tidaknya, sebenarnya secara sistem, setahu saya kalau kita centang itu memang ada notif ya, seperti ini di sini di. Centang yang mana? Yang di kirinya itu kotak. Yang di kiri itu ya notif akan. Oke. Di tampilan mahasiswa di sini tugas Anda telah dinilai ya kayak gitu kalau tidak salah. Tetapi kalaupun ya sebetulnya kan ketika kita save itu kan otomatis itu tercentang sebetulnya ternilai. Makanya kan tadi ya. Atau sebetulnya kalau di semua kan sama dengan select all di email atas itu kalau kita centang kan terus semua. Ya. Artinya kalau selesai kemudian bisa juga kita submit bersama-sama satu rombongan gitu misalnya. Jadi intinya pertanyaan saya adalah sebetulnya tanpa centang pun itu kalau kita save atau save and next maka itu kemudian ternotifikasikan ke mahasiswa. Saya rasa begitu. Apa saya betul atau salah itu? Ya, terima kasih Bapak. Saya pada saat dicentang pertama kali mungkin akan terdefault otomatis, jadi tidak perlu satu kali centang save and next, centang save and next. Jadi hanya centang sekali aja, terus save and next-nya dia default Bapak. Kayak gitu. Tapi saya untuk menampilkan notifikasi ini saja. Tetapi kalau seandainya tidak mencentang, mungkin mahasiswa tidak ternotifikasi di notifnya ini Bapak. Oke, terima kasih ya. Nanti saya centang kalau begitu. Centang di awal bawaan hanya satu kali Bapak. Ya ya. Kemudian saya juga berpikir, saya terbiasa lebih suka pada view all submission. Jadi lihat semua submisi dari mahasiswa itu, ketimbang langsung grade gitu. Karena kalau sampean buka yang view all submission itu nampil semuanya. Jadi kelihatan sekali bahwa langsung di grade mana yang belum, yang sudah, tinggal kita satu meskipun nanti save next tidak apa-apa. Jadi artinya menurut saya, nah ini kan kebiasaan saja. Saya lebih suka di view all submission ketimbang langsung ke gradingnya. Ini Bapak itu. Betul Bapak, untuk menilai ada banyak cara, salah satunya cara Bapak tadi, tetapi kemarin kami memilih cara ini karena untuk tampilannya yang lebih luas, kalau di view submission itu kan per mahasiswa dan kotaknya kecil-kecil dan itu harus digeser ke sebelah kanan Bapak. Jadi ya mungkin masalah kebiasaan kembali lagi. Tapi kalau pakai laptop ya enggak geser. Cukup. Kalau pakai laptop enggak geser Bapak. Betul. Ya, kalau HP yang repot ya betul. Jadi monggo sesuai kebiasaan mauan. Mungkin ada yang levelnya expert mau download submission terus dinilai di Excel, di-upload lagi menjadi feedback itu bisa, tapi kami tidak berani mengungkapkan di sini takutnya malah ribet gitu Bapak. Monggo. Terima kasih sarannya Bapak. Matur nuwun. Nggih sampun matur nuwun. Nggih. Kalau tidak ada mungkin saya kembalikan ke Pak Yoga. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam melakukan presentasi ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
Matur nuwun Pak Yuliansa. Udah selesai Penjelasan ini. materinya yang sangat jelas, runtut. Jadi Bapak Ibu, ini nanti untuk acara ini yang ada di Zoom ini sudah kita rekam. Jadi nanti mungkin kalau misalkan ada rencang dari Bapak Ibu yang mungkin belum sempat untuk mengakses, mungkin bisa diinfokan untuk menghubungi narahubung, nanti biar kita sampaikan linknya untuk mengakses rekaman pertemuan ini tadi. Oke. Kemudian kami dari panitia menyampaikan terima kasih Bapak Ibu sudah antusias untuk mengikuti koordinasi teknis pada sore hari ini, siang sampai hampir sore ini. Semoga apa yang kita lakukan di pertemuan ini nanti bisa memperlancar kegiatan soft skill yang akan kita laksanakan untuk yang praktek dari hari Rabu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian kami juga memohon kepada Bapak Ibu untuk bisa nanti menyelesaikan tugasnya secara dengan lengkap, sehingga dari mahasiswa tidak ada nanti yang kok tugas saya belum diberikan feedback dan yang lainnya. Oke, saya kira itu kami dari panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih. Apabila masih ada banyak salahnya atau misalkan kekurangannya, kami mohon maaf. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke kontak person yang yang tercantum di Bismart atau di surat permohonan yang kemarin sudah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya komunikasi kemana ini? Amin, alhamdulillah. Boleh komunikasi sama saya, Bu. Komunikasi kemana? Ke Pak Arwan mohon Bu Jamilah mungkin. Pak Arwan. Pak Arwan aku lagi kenalan kok. Pak, kula dibatalne mawon. Pamit Bapak Ibu. Aja Bu. Aja Bu Jamilah aja. Ora jangan barang baru mongso praktek kok kenapa kenal aku. Wedi aku. Siap Jamilah nggak bisa diganti. Ya, Bu Jamilah nanti kami kerjakan Bu Jamilah ngapunten harus di sini tetap. Mungkin Bu Jamilah lupa nih, sering ketemu saya tapi lupa mungkin. Oh ya, tapi saya tidak Mas, saya tidak menulis kesediaan dimanapun loh Mas. Kok tetap Bu, salah nomor mungkin dihubungi. Kami sudah kontak, kayaknya sudah kami kontak, tapi mungkin kami terus jawaban saya ada? Terus ada kesediaan saya? Nggak ada lah. Nggak ada. Nggak bisa diganti Bu. Pokoknya kula parek boten tawani aku. Siap Ibu. Enggak apa, Bu Jamilah enggak apa-apa. Kan simulasi borang tak tandangi nek niki boten. Ngapunten Ibu, kadosipun dalem klentu nomor telepon mungkin. Ini terus nomornya Bu Jamilah dite nggih. Betul. Terus hubungi di mana? Lah ini Bu. Apa kuwi? Ini nomornya Ibu Jamilah leres. Mana? Bukan. Mungkin saya salah kontak Ibu. Setelah Bapak pelajari sumber soft skill, nggak ada Bapak sopo. Bukan berarti nggih. Ini bukan nomornya Ibu ya. Wah, berarti saya yang salah. Ngapunten Ibu, nanti kami salah paham, salah. Nanti sing niku mawon. Bu Jamilah FBS. Oh, Bu Jamilah FBS itu. Wah. Jamilah iki loro ning UNJ. Iki wong tuwek gepek ora sabae wis yakin ora. Nek Jamilah FBS ora akreditasi ya. Aku spesialisnya beda. Spesialis akreditasi ya, Mbak. Nggih, siap. Ini yang salah mungkin Bu. Ini sumber kontak